Halo, nama saya Nabila Hoirunisa Najika, yang terakhir 1017. Saya berperan sebagai Tina dan istri. Halo, perkenalkan nama saya Dina Najika Tuluska dengan ujung NPM 1022. Di sini saya berperan sebagai Ani dan Pidan. Halo, perkenalkan nama saya Jihan Radita Nur Jasmine dengan NPM 1041. Di sini saya berperan sebagai Bella dan suami. Perkenalkan, nama saya Darfani Nisa dengan NPM 1043. Saya sebagai Monica atau sebagai tetangga. Halo, perkenalkan nama saya Kani Herani dengan NPM terakhir 1058. Saya berperan sebagai Linda dan partner bidan. Di suatu hari, ada sepasang suami istri baru menikah sebulan yang lalu. Sebut saja Irwan dan Tina. Mereka pindah dari kampung ke kota karena pekerjaan Irwan yang dipindahkan ke kota. Mereka berdua pindah ke salah satu komplek di daerah Bandung. Pada saat Irwan dan Tina pindahan, ada salah satu tetangganya yang menyapa duluan Tina. Sebut saja ia Bella. Bella berkenalan dengan Tina, lalu Bella mengajak Tina untuk kumpul bersama teman-temannya. Keesokan harinya, Bella janjian dengan teman-temannya di salah satu kafe dekat tempat Bella bekerja. Tina mengiyakan ajakan Bella, karena Tina tidak punya teman sama sekali di kota dan Tina ingin meminta saran kepada teman-temannya Bella untuk merekomendasikan KB karena Tina sama sekali tidak tahu KB yang mau dia gunakan sekarang. Teman-teman Bella sudah berada di kafe tempat mereka janjian. Assalamualaikum. Aku bawa temen tahu. Namanya Tina. Ini tetangga baru aku di komplek. Emang asalnya dari mana? Dari kampung. Baru pindahan sama. Udah punya anak berapa? Gak apa-apa ya, biar cocok ya gabung sama kita. Kamu udah pakai KB, Bu? Iya, kesini mau nanyain ada tapi nggak sih, aku tuh masih bingung harus pakai KB apa gitu. Tapi aku nggak mau yang hormon gitu, nggak mau seperti. Kenapa? Oh iya. Kayak kalender. Kalender tuh gimana? Jadi kayak ngikut siklus head kita gitu, Bu. Dimana siklus kita tuh kapan gitu. Iya, kamu nanti cobain aja ke. Tapi kamu ajakin dia. Iya, nanti ada loh bidan Dekat rumahnya dia bidannya. Kamu cobain deh. Iya. Oh, udah nanti pesen dulu. Yang bidan itu ya? Iya. Tahu kan? Cobain deh. Oh iya. Dia aja kamu tuh lancar ya. Iya. Udah 2 tahun sih. Kalau misalkan selain kalender apa ya? Paling kamu kalau nggak mau syuting, kamu nggak mau syuting. Kenapa kamu syuting takut? Iya, katanya kalau suntik nanti efek sampingnya itu loh. Kalau ini nggak mau. Jadi yang udah pernah. Yang pernah dicoba apa? Oh, belum pernah coba apa? Udah baik aja presiden itu ya yang Boleh. Dia soalnya itu bagus ya di kita gitu, maksudnya tuh bidannya cocok, banyak yang bilang bagus. Ya, besok kan terakhir kalau Iya ya. rumah kamu di mana? di belakang. Ya nanti Beberapa hari kemudian, Tina dan Monik langsung pergi ke bidan yang ada di puskesmas. Sesampainya di puskesmas, Tina langsung ke pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran, Tina dan Monik menunggu di ruang TV untuk menunggu nomor antrian. Atas nama Ibu Tina. Ya, Ibu. Silakan masuk, Bu. Ya. Silakan duduk, Bu. Terima kasih. Selamat siang, Ibu. Siang, Bu. Tadi sebelumnya Ibu perkenalkan diri ya, Bu. Saya bidan Linda yang bertugas pada siang hari ini ya, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Iya Ibu, jadi gini, itu kan tetanggawan saya ya Bu ya. Iya. Iya, jadi dia tuh pengen pakai KB tapi masih bingung nih pakai KB apa karena sebelumnya saya rekomendasiin pakai metode kalender ya Bu ya. Tapi Ibu ini mau konsultasi dulu sama bidannya gitu. Oh, jadi yang mau ber-KB itu Ibu. Iya, Ibu. Siapa namanya, Bu? Ibu Tina Ya. Sebelumnya kalau Ibu pakai KB apa, Bu? Kalender. Oh, kalender. Ya. Baik. Sebelumnya saya data terlebih dahulu ya, Bu ya. Ya. Atas nama Ibu siapa? Tina. Suaminya? 4 Irwan. 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 4 Ir
Alamatnya ibu di mana bu? Di Cibubur, RW berapa bu? RW 3, RT 12 gitu kalau nggak salah. 11 Tanggal lahirnya bu 27 Mei 2001. Umur ibu sekarang berapa tahun bu? Sebelumnya masih ingat gak hari terakhir haid ibu kapan? Kemarin tanggal 25 kalau nggak salah. Itu tuh tanggal 25 tuh waktu mulainya atau waktu beresnya gitu? Waktu beresnya Nah, beres. Kira-kira berapa lama bu waktu ibu haid? 5 hari. 5 hari ya bu ya? Ibu punya riwayat penyakit nggak? Kayak sakit ini gitu? Pendarahan bervagina? Enggak. Keputihan yang lama? Atau keputihan yang bau gitu bu? Nggak ada. Ibu ada tumor payudara? Tumor rahim ada nggak? Nggak ada ya bu ya? Bu, sebelumnya saya ini dulu ya, periksa dulu. Ibu sebelumnya saya periksa terlebih dahulu ya bu ya. Ibu darahnya normal ya, 120/80 ya bu ya. Ibu boleh ditimbang dulu berat badannya bu, nah bu. Oh, ibu berat badannya 55 ya bu ya. Ibu masih ingat nggak tinggi badan terakhir berapa bu? 153. 153 ya bu ya. Permisi Bu Bidan. Ya, Bu Bidan, jadi ini ada calon asep terbaru ya. Jadi beliau tuh berencana buat KB kalender, metode kalender ya Bu ya. Ada alami ya. Ya. Langsung aja mau share itu. Ibu Tina. Ya, silakan masuk Bu. Iya, makasih. Silakan duduk bu. Dengan Ibu Tina ya betul? Ya. Baik, tadi udah periksa bu di depan. Udah, ya sebelumnya perkenalan dulu bu ya. Di sini saya Bidan Najma yang kebetulan sedang bertugas pada hari ini. Tadi hasil dari pemeriksaannya bagus bu ya, normal. Terus ibu di sini mau berkabin ya bu ya, betul? Iya, betul. Mau KB apa bu sebelumnya? Kalau ada rencana. Saya tuh punya rekomendasi dari tetangga saya. Dan saya pakai kalender gitu ya. Di sini juga ya? Iya. Tapi saya tuh kurang jelas kayak kalender tuh gimana gitu sama ada nggak sih KB yang cocok gitu buat saya. Soalnya saya tuh mau nunda anak tapi nggak mau lama-lama, paling mau setahun gitu. Baik, kalau gitu di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari kontrasepsi yang udah ibu rencananya itu metode kalender Bu, ya. Nah di sini jadi metode kalender itu metode pengendalian kelahiran yang berdasarkan pada perhitungan siklus menstruasi untuk menentukan masa subur seorang wanita ya Bu ya, pada ibu. Terus cara kerja dari metode kalender ini melibatkan pemantauan siklus menstruasi ibu, terus identifikasi pada hari-hari di mana ibu tuh sedang masa ovulasi. Lalu ibu bisa menghitung hari pertama menstruasi, lalu menentukan masa subur ibu, dan masa subur itu biasanya sekitar 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Oh, berarti ovulasi itu terjadi setelah saya haid gitu. Terus selama ovulasi itu sebaiknya ibu itu dengan suami berhubungan seksualnya menggunakan kondom tambahan kayak kondom itu. Nah terus kelebihan dari metode kalender ini ya Bu ya,
yaitu biayanya rendah ya Bu ya, karena emang tidak menggunakan suatu alat ataupun obat. Lalu tanpa efek samping ya Bu ya, karena mungkin itu yang semua wanita mungkin pengennya kayak gitu Bu ya, tidak ada efek samping gitu yang favoritnya efek sampingnya kayak gitu bagaimana kan Bu ya. Kalau ini tuh jadi nggak ada efek samping, terus meningkatkan kesadaran tubuh yaitu kayak jadi ibu tuh bisa belajar tentang siklus ibu dari ibu sendiri dan belajar tentang kesehatan reproduksi ibu gitu ya Bu ya. Terus kalau kekurangan dari metode kalender ini bisa kayak apa ya, kayak kurang apa ya, tingkat keakuratannya itu rendah, jadi kurang efektif kalau siklus menstruasi ibu itu tidak teratur. Terus ibunya harus disiplin dalam pemantauan dan perhitungan siklus ibu. pemantauan perhitungannya itu gimana? Cara untuk metode kalender ini ya Bu ya, ibu kan ini tuh ngecek lendir dari vagina Bu. Nah ada caranya, itu gunakan salah satu jari ibu untuk masuk ke vagina, terus kita ambil sedikit cairannya. Nah di sini Bu ya ada macam-macam kontrasepsi dan juga ada kayak untuk menunda, menjalankan sama menghentikan. Nah di sini tuh ada metode jangka panjang dulu. Di sini ada metode jangka panjang yang sangat efektif, yaitu dari awalnya pertama dari efek samping yang lebih banyak Bu ya. Di sini ada AKDR atau yang biasa kita kenal IUD. Terus di sini ada implan. Terus dari efek samping yang lebih sedikitnya itu ada, Ibu sudah tahu MOW? MOW itu yang apa, saya pernah dengar itu yang digigit Sterilisasi. ya, Ya. Terus ada juga tubektomi, itu tuh kayak sterilisasi tapi kepada pria. Terus di sini ada kontrasepsi yang pemakaiannya perlu pengulangan, yaitu ada pil dan suntik. Terus ada kondom dan ada juga mal ya Bu ya. Terus dari kontrasepsi yang perlu pengulangan lagi, yaitu ada KB alamnya atau yang tadi Ibu sudah tahu metode kalender itu Bu ya. Terus ada juga kondom, di sini juga bisa menggunakan kondom Bu ya. Terus tadi Bu ya, kalau dari kondom itu bisa melindungi juga kita dari infeksi menular seksual. Nah, efek samping dari metode hormonal itu Bu ya, misalnya hormonal itu ada pil, suntik, dan implan, dan AKDR juga ada yang hormonal Bu ya. Nah, itu tuh bisa mengganggu bagi sebagian perempuan. Contohnya tuh kayak nanti siklus menstruasi ibu tuh bisa terganggu. Lalu tetapi efek samping dari itu tuh dari yang menstruasinya terganggu itu biasanya pada awal-awal saja, tetapi kalau udah beberapa bulan kemudian itu udah biasa juga, kayak normal lagi. Terus kalau untuk metode jangka panjang kayak IUD, terus yang tadi sterilisasi pada wanita sama laki-laki itu tuh tidak mudah untuk dikembalikan ke semula. Terus paling segitu ya Bu ya dari macam-macam kontrasepsi itu. Nah tadi jadi kalau Ibu kan mau menunda kehamilan, tetapi menundanya tidak lama ya Bu ya, dengan jangka pendek. Jadi tadi bisa menggunakan pil, kondom, sama suntik yang 1-2 bulan. Oh gitu ya Bu. Kalau itu paling saya mau diskusi dulu sama suami saya, karena dia juga kan perlu tahu ya. Iya. Terus saya juga kan nggak mau kalau misalkan pakai yang kayak apa gitu yang di tanah IUD juga mau, implan juga kan nggak boleh di bawah tangan ya, mau ngeri banget. Jadi saya besok kan kesini lagi ya, saya diskusi dulu sama suami saya. Ya, boleh kapan saja bisa ke saya Bu ya. Ya udah Ibu ya, ditunggu sama saya keputusan yang paling baik semuanya ini Ibu dan suami. Ya begitu Ini harus positif aja ya. Kasih ya. Ini Bu.
Setelah konsultasi, Tina dan Monica pulang ke rumah masing-masing. Dan sesampainya di rumah, Tina menghampiri suaminya yang baru pulang kerja dan sedang bermain game online di kamar. Kemana sih? Mas, Kaget. Bentar. mudahan dong. Kenapa? Ini loh, aku mau ngebahas. Bentar. Tadi aku habis dari bidan kan. Oh iya, Tadi dari diantar sama tetangganya Bu Bella. Ah, udah. Tadi Kenapa sempet gimana? ngobrol-ngobrol juga sama bidannya. Kan tadinya direkomendasiin tuh buat kalender. Terus? Tapi ternyata setelah aku dengar tuh ribet banget. Emang gimana ribetnya? Terus nanti aku teh harus cek apa itu sih keputihan. Terus nanti harus selang-seling, terus nanti pas selang-seling itu kamu harus pakai kondom kayak gitu. Pakai kondom. Ya gimana atau terus mau pakai Iya, apa? terus tadi kata bedanya ada juga yang jangka pendek kan. Aku mau nunda dulu kan, nunda jangka pendek. Paling pakai suntik sama pil. Udah aku juga nanya ke teman kerja, katanya istrinya pada pakai pil, katanya aku nggak suntik. Udah kamu nggak mau di implan? Nggak mau Udah lah. ini kamu ada bentarnya. Nundanya juga. Setahunan. Yes, Kalau pil gimana ya? suntik mau nggak? Nggak mau. Nanti aku ribet harus ke sana. Iya sih, ya belum. Pil Paling pil aja ya. ribet gak? Minumnya nanti kamu Kalau pil harus ingat juga, nanti diingetin sih sama aku juga. Cuman gimana minum obatnya? Tiap hari kan? Pil tuh Iya, ya? kayaknya tiap hari. Tiap hari kan? Besok sama kamu aja gitu ya ke bidannya ya? Kamu kenapa kamu disuntik? Tuh takut atau gimana? Enggak, nanti aku harus ke sana loh. Tiap Oh iya, harus hari, kesananya tiap hari, gitu. tiap bulan. Yang 3 bulan bukannya ada? Ya katanya kalau misalkan yang 3 bulan itu nanti dia susah tahu ngebalikin suburnya. Iya. Iya. Ya udah tuh besok sama aku ya kesana besok. Udah. Tapi ya udah ayo. Janji ya. Janji ya udah. Udah Ayo. deh. Keesokan harinya, Tina dan suami pergi ke bidan. Atas nama Ibu Tina. Ya. Oh, sekarang sama suaminya ya Bu ya? Iya. Iya, silakan masuk Bu. Mas, silakan duduk Ibu. Tina ya? Iya, sama suaminya ini ya. Jadi gimana Ibu? Yang tadi itu saya udah ngobrol juga sama suami saya. Paling saya mau pakai pil aja deh. Pakai pil. Bapaknya udah setuju ya, udah setuju kalau setuju ya kan ya. Udah di sini saya akan menjelaskan dari pil dulu ya. Di sini ada yang pil. Pil ini Ibu ada 2 macam ya Bu ya. Yang pertama ada pil kombinasi dan pil progestin. Tapi kan Ibu ini kan mau menunda ya Bu ya, bila kehamilan. Jadi Ibu saya sarankan untuk menggunakan pil yang kombinasi, karena yang progestin itu untuk biasanya cocoknya untuk yang menyusui, ibu yang menyusui gitu. Nah, langsung aja Bu ya. Pil ini ada kelebihannya. Yang pertama yaitu minum 1 pil setiap hari, terus efektif dan mudah untuk berhenti. Nah, Ibu mau nggak bersedia tidak untuk meminum pil setiap harinya? Iya, nggak apa-apa. Nah, terus di rumah Ibu ada anak kecil atau apa? Saudara Ibu. Karena pil ini harus disimpan benar-benar, takutnya kan nanti hilang gitu ya, dimainkan gitu. Jadi Ibu harus menyimpannya itu benar-benar karena itu. Terus karena tadi efektif dan mudah untuk berhenti ya Bu ya. Karena di sini itu setelah Ibu berhenti menggunakan minum pil ini, langsung hamil. Jadi di sini ada tidak pil itu di setiap hari, terus efektif dan mudah untuk berhenti. Karena kalau Ibu berhenti minum pil itu bisa langsung hamil. Nah, makanya Ibu jangan sampai lupa untuk meminumnya. Lalu aman bagi hampir semua ibu, terus membantu mengurangi pendarahan menstruasi dan kehamilan, atau kayak di sini itu dulu sakit
sakit ilustrasi. Soalnya pil ini bisa membantu untuk mengurangi anemia. Nah, lalu sebagian perempuan ini enggak semuanya enggak semuanya bisa mengalami efek samping. Ada juga yang tidak mengalami efek samping. Bisa saja misalkan ibu tidak mengalami efek sampingnya, tapi bisa juga mengalami efek samping yang lainnya. Terus pil ini tidak melindungi ibu dari penyakit menular seksual seperti itu. Selanjutnya di sini ada yang tidak bisa memakai pil. Nah, jadi yang nggak bisa menggunakan pil itu ada merokok dan berusia lebih dari 35 tahun, terus memiliki tekanan darah yang tinggi. Kan tadi ibu udah dicek nggak tinggi ya tekanan darahnya. Terus baru 3 minggu melahirkan, tadi udah jelas ya Bu ya, ibu kan di sini positif baru dan ini meninggal hamil. Terus menyusui kurang dari 6 bulan. Selanjutnya di sini ada efek samping dari pil ini, tetapi tidak ya tadi ya Bu ya, tetapi tidak semuanya bisa mengalami efek samping ini. Terus efek samping ini tuh tidak berbahaya dan juga bukan tanda-tanda penyakit. Nah, efek sampingnya apa aja sih? Di sini yang paling umum itu ada mual, bercak atau flek ya Bu ya, mau flek gitu. Terus sakit kepala ringan, terus ada nyeri di bagian payudara, dan juga berat badan itu bisa sedikit naik ataupun bisa juga turun. Nah, seperti itu. Nah, efek samping ini tuh bisa yang tadi tuh kayak jadinya enggak setiap bulan, jadi cuma di awal bulan doang, kesannya bisa normal lagi, tidak ada efek sampingnya. Orang itu bisa gitu ya, bisa beda-beda ya Bu. Selanjutnya di sini ada cara memakai pil. Nah, tentunya Bu ya, di sini ibu harus meminumnya setiap hari. Terus nanti pil itu ada 28 pil dalam satu paketnya. Terus kalau ibu sudah habis satu paket, ibu harus melanjutkannya lagi dengan paket yang baru pada hari berikutnya. Seperti itu. Ya, bisa dilihat ya Bu, ini ada contoh bentuk pil dalam satu paketnya. Terus kalau saya misalkan kalau habis ini haid gitu tuh langsung ganti pilnya, jadi nggak usah pakai pil yang sebelumnya gitu. Langsung beli, makanya langsung beli yang baru. Terus minumnya harus di waktu yang sama, misalkan ibu sekarang minumnya di jam 6, nah besok harinya harus jam 6 juga. Pas itu harusnya pas. Ya, kalau bisa ya pas ya Bu ya. Terus di sini ada aturan jika ibu lupa minum pil ya Bu ya. Misalkan ibu kan biasanya minum pilnya di jam 6 ya, tapi ibu tuh misalkan kemarin tuh lupa nih nggak minum. Nah, ibu misalkan ingat ya pas jam 4 mungkin ya, nah ibu langsung aja minum satu pil jam 4. Nah, terus ibu minum pil berikutnya itu sesuai jadwal yang tadi jam 6 itu. Jadi ibu nanti seharinya kalau itu pilnya 2, jadi pas yang 4 sama yang jam 6 itu. Terus lanjutkan minum pil seperti biasa setiap harinya. Tetapi jika ibu lupa minum pil 2 hari ya Bu ya, nah ibu kejar dulu pil yang lupa itu, pokoknya harus sampai kejar yang lupa itu ya Bu ya. Terus jika ibu misalkan pilnya udah habis nih ya Bu ya, dalam satu paket itu, tapi ibu tuh udah dapat menstruasi, nah ibu nanti bisa yang tadi pil itu tuh dibuang, terus ibu mau beli yang baru, terus minumnya yang ada tandanya yang aku bisa disebut itu tuh pil placebo. Seperti itu. Mungkin ibu ada yang ditanyain dulu mengenai pil. Nah, itu ya Bu ya, tadi terkait informasi tentang pil. Mungkin ibu bisa menjelaskan kembali kalau tidak ada pertanyaan. Tadi itu kan contoh ada 2 ya Bu, ada yang kombinasi sama progestin. Kebetulan saya mau nunda dan saya nggak menyusui, jadi saya pakai kombinasi. Nah saya tuh ada 28 pil, terus saya mulainya pas ada sertifikasi ya. Terus jika saya lupa minum
di yang pada saat saya lupa. Terus kejar itu yang lupanya sampai kejar itu. Ya udah kalau gitu karena ibu udah setuju menggunakan ya bapak juga di sini ibu dan bapak boleh tanda tangan dulu ya. Kalau ibu sudah setuju. Jadi mah efek samping ini nggak akan, maksudnya nggak semua orang gitu ya? Iya, nggak semua orang yang bisa melakukan efek sampingnya. Jadi kalau misalnya ini, kalau misalnya ibunya ada efek samping, boleh kesini? Iya, boleh. Pantau ke sini. Kontrol ya. Ini saya resepin dulu ya Bu ya. Ininya pilnya, soalnya pilnya di depan ya, nanti diambil. Depan nasi. Iya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih ya Ibu.